Ibu mertuaku yang seorang CEO sombong, membentakku di depan seluruh karyawannya. Dia berkata, "Wanita bodoh tak berguna. Posisimu itu pantasnya jadi OB di kantor ini." Aku menahan malu dan menjawab, "Iya Bu, terima kasih." Lalu aku pulang tepat jam 4 sore untuk pertama kalinya. Karena selama 3 tahun, aku selalu lembur dan pulang tengah malam, membangun perusahaan ini agar lebih berkembang dan maju seperti sekarang. Aku memutuskan untuk tidak datang ke kantor lagi. Tapi 3 hari kemudian, 43 panggilan tak terjawab masuk di HP-ku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara Tiffany yang tenang dan jelas menggema di ruang rapat utama. Ia berdiri di depan layar proyektor besar, hijabnya yang berwarna biru pastel serasi dengan blazer profesional yang ia kenakan. Di hadapannya, duduk jajaran manajer dan kepala divisi perusahaan. Di ujung meja oval yang panjang, di kursi CEO yang paling besar, duduk Ibu Riani. Ibu mertuanya itu menatapnya dengan pandangan tajam. Bibirnya terkatup rapat, seolah mencari-cari kesalahan terkecil sekalipun. Tiffany sudah terbiasa dengan tatapan itu. Selama 3 tahun membangun perusahaan ini dari nol, tatapan itu adalah sarapannya sehari-hari. Seperti yang bisa kita lihat di proyeksi kuartal ketiga, dengan mengalihkan fokus digital kita ke target demografis baru, kita berhasil meningkatkan konversi penjualan sebesar 22%. Tiffany melanjutkan, tangannya menggerakkan pointer laser ke grafik yang sedang naik. Ia adalah otak di balik strategi ini, sama seperti ia adalah otak di balik hampir semua kesuksesan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Perusahaan ini, yang dibanggakan Ibu Riani sebagai miliknya, sebenarnya berdiri di atas pondasi warisan ayah Tiffany. Uang jerih payah ayahnya yang ia investasikan seluruhnya, atas nama cinta pada suaminya, Julian, putra tunggal Ibu Riani. Tiba-tiba, layar proyektor berkedip. Gambar grafik hilang, digantikan layar biru dengan pesan kesalahan teknis. Tiffany sedikit terkejut, namun tetap tenang. Ia menekan tombol pada laptopnya. Tidak ada perubahan. Ia mencabut kabel HDMI dan memasangnya kembali. Masih sama. Suasana di ruang rapat menjadi tegang. Tiffany tahu ini masalah sepele. Mungkin proyektornya yang terlalu panas atau kabelnya yang longgar sedikit. Ia baru saja akan meminta staf IT untuk memeriksanya ketika suara dingin Ibu Riani memecah keheningan. "Selalu ada masalah jika kamu yang presentasi, Tiffany." Tiffany menoleh. "Maaf, Bu. Sepertinya ada masalah teknis kecil pada proyektor." "Masalah teknis?" Ibu Riani tertawa sinis. Suaranya sengaja dikeraskan agar didengar semua orang. "Atau operatornya yang tidak kompeten? Saya sudah bilang berkali-kali, jangan pakai orang yang tidak kompeten untuk tugas penting." Wajah Tiffany memanas. Ia merasa puluhan pasang mata kini menatapnya, sebagian kasihan, sebagian takut. "Saya bisa melanjutkan tanpa visual, Bu. Poin utamanya adalah..." "Cukup." Ibu Riani menggebrak meja. Ia berdiri. Wanita parubaya yang selalu tampil glamor itu berjalan mendekati Tiffany. Ia menatap menantunya itu dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. "Presentasi berantakan. Data tidak bisa ditampilkan. Kamu membuang-buang waktu semua orang di sini. Kamu tahu apa masalahmu? Kamu tidak pantas berada di ruangan ini." Tiffany menahan napas. Ini lebih buruk dari biasanya. Ibu Riani mencondongkan tubuhnya ke depan, jarinya menunjuk lurus ke wajah Tiffany. "Wanita bodoh tak berguna," teriaknya. Suaranya melengking tinggi, memenuhi setiap sudut ruangan. "Posisimu itu pantasnya jadi OB di kantor ini. Tukang bersih-bersih. Bukan sok sibuk mengatur strategi." Hening. Total hening. Bahkan suara pendingin ruangan seolah ikut mati. Para manajer menundukkan kepala, tidak ada yang berani menatap. Mereka semua tahu siapa Tiffany. Mereka tahu Tiffany adalah orang yang bekerja hingga tengah malam setiap hari. Mereka tahu Tiffany yang merancang sistem, Tiffany yang menegosiasikan kontrak besar, Tiffany yang membangun perusahaan ini sementara Ibu Riani hanya datang untuk rapat dan memotong pita. Tapi mereka juga tahu siapa Ibu Riani. Dan mereka lebih memilih menyelamatkan pekerjaan mereka. Air mata menggenang di pelupuk mata Tiffany, tapi ia menolak untuk membiarkannya jatuh. Rasa malu yang membakar menjalar dari pipinya hingga ke ujung kaki. 3 tahun pengabdian. 3 tahun lembur tanpa bayaran. 3 tahun menelan hinaan diam-diam demi menjaga keutuhan rumah tangganya, demi menghormati Julian yang ia cintai.
Semuanya hancur lebur dalam satu teriakan di depan umum. Batasnya sudah terlewati. Sesuatu di dalam dirinya retak, lalu patah. Selesai. Ia menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaranya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Riani yang masih menyala marah. Dengan suara yang datar, nyaris berbisik namun terdengar jelas di ruangan yang senyap itu, Tiffany berkata, "Iya, Bu. Terima kasih." Ia berbalik, tidak lagi mempedulikan laptop atau materi presentasinya. Ia berjalan ke mejanya yang berada di ruangan terbuka bersama karyawan lain. Semua mata mengikutinya. Ia mengambil tas tangannya. Ia melihat jam di dinding. Tepat pukul 4 sore. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia akan pulang tepat waktu. Ia tidak pernah pulang sebelum jam 10 malam. Seringkali ia baru sampai di rumah lewat tengah malam, ketika Julian sudah tertidur. Ia berjalan melewati lobi, melewati resepsionis yang menatapnya kaget. Ia keluar dari gedung kantor yang megah itu. Gedung yang dibelinya dengan uang warisan ayahnya. Ia masuk ke mobilnya dan duduk terdiam selama beberapa menit. Air mata yang ia tahan akhirnya mengalir deras. Bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Kelegaan karena beban yang ia pikul sendirian, akhirnya ia lepaskan. Perjalanan pulang terasa berbeda. Ia melihat matahari sore, sesuatu yang sudah lama tidak ia nikmati. Ia sampai di rumahnya yang asri, rumah yang ia beli bersama Julian. Suaminya adalah pria yang baik. Julian memiliki perusahaan teknologinya sendiri yang sedang berkembang. Julian tidak pernah tahu sedetail apa perlakuan ibunya di kantor. Tiffany selalu menutupinya. Ia tidak ingin Julian terpecah antara memilih istri atau ibunya. Ia selalu berkata pada Julian, "Ibu cuma sedang stres, Mas. Biasa." Tapi hari ini berbeda. Tiffany masuk ke rumah. Julian ternyata sudah pulang. Ia sedang duduk di sofa ruang tamu, membaca tablet kerjanya. Mendengar pintu terbuka, Julian mendongak. Keningnya langsung berkerut dalam. "Tiffany, sayang, kamu sudah pulang? Ini baru jam, ya ampun, kamu kenapa?" Julian langsung berdiri dan menghampirinya. Ia melihat mata Tiffany yang sembab dan merah. Ia melihat kerapuhan di wajah istrinya yang biasanya selalu tegar. "Lin, ada apa? Apa yang terjadi di kantor? Apa ibu?" Tiffany tidak sanggup berkata-kata. Ia hanya menyerahkan dirinya ke dalam pelukan suaminya, dan tangisnya pecah di sana. Ia menceritakan semuanya. Setiap kata hinaan. Teriakan Ibu Riani. Tatapan para karyawan. Keputusannya untuk pulang. Julian mendengarkan dalam diam. Pelukannya semakin erat. Tiffany bisa merasakan otot-otot di lengan dan punggung suaminya mengeras. Itu bukan pelukan kasihan. Itu adalah pelukan kemarahan yang tertahan. Setelah Tiffany selesai berbicara dan tangisnya mereda, Julian melepaskan pelukannya pelan. Ia menangkup wajah istrinya. Wajah Julian, yang biasanya tenang dan hangat, kini terlihat keras. "Cukup," kata Julian dengan suara rendah namun penuh penekanan. "Aku sudah selesai bersikap baik. Aku minta maaf, sayang. Aku minta maaf karena selama ini membiarkanmu menanggung ini sendirian demi menjaga perasaanku. Kamu tidak akan kembali ke neraka itu. Besok, kita ambil kembali apa yang jadi hak milikmu. Setiap sen warisan ayahmu, setiap tetes keringatmu." Julian memeluk Tiffany kembali. "Aku di belakangmu. Sepenuhnya." Hari pertama Tiffany tidak masuk kerja terasa aneh sekaligus membebaskan. Ia bangun pagi seperti biasa, melaksanakan sholat subuh, namun kali ini ia tidak terburu-buru mengenakan pakaian kerja. Ia mematikan ponsel kantornya dan memasukkannya ke dalam laci. Ponsel pribadinya tetap menyala. Pagi itu, ia dan Julian sarapan dengan tenang. Setelah Julian berangkat ke kantornya, Tiffany tidak sendirian. Pukul 9 pagi, tim pengacara Julian, firma hukum korporat terbaik di kota, tiba di rumahnya. Mereka duduk di ruang kerja Tiffany. Selama 3 jam berikutnya, Tiffany membeberkan semuanya. Ia bukan wanita bodoh seperti yang diteriakkan Ibu Riani. Ia adalah wanita yang sangat teliti. Ia menyerahkan salinan bukti transfer bank 3 tahun lalu, menunjukkan aliran dana masif dari rekening warisannya ke rekening perusahaan yang baru didirikan. Ia menunjukkan salinan email, proposal bisnis, rancangan sistem, dan strategi pemasaran yang semuanya ia buat. Ia memiliki catatan terperinci tentang jam kerjanya. Pengacara utama, seorang pria parubaya bernama Pak Darmawan, mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. "Ini lebih dari cukup, Bu Tiffany," kata Pak Darmawan. "Perjanjian awal tidak menyebutkan ini sebagai pinjaman,
melainkan investasi penyertaan modal. Secara teknis, Ibu Riani hanya memegang saham minoritas. Ibu adalah pemilik mayoritas yang sah atas perusahaan itu. Fakta bahwa ibu tidak terdaftar secara resmi di akta adalah kelalaian administratif yang bisa diperdebatkan, tapi aliran dana tidak bisa berbohong. Sementara itu, di gedung perusahaan, Ibu Riani duduk di ruangannya. Ia menganggap ketidakhadiran Tiffany hanyalah drama seorang menantu yang sedang merajuk. Biar saja, katanya pada sekretarisnya. Nanti juga dia kembali sendiri. Dia butuh pekerjaan ini. Ibu Riani sama sekali tidak sadar bahwa Tiffany tidak butuh pekerjaan itu. Perusahaan itulah yang membutuhkan Tiffany. Kenyataan mulai menggigit pada hari kedua. Pagi itu, seluruh sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM lumpuh. Sistem itu dirancang khusus oleh Tiffany untuk mengelola data ribuan klien. Tepat di hari pertama setiap bulan, sistem itu akan meminta autentikasi keamanan 2 langkah yang kuncinya hanya dikirimkan ke email pribadi Tiffany sebagai administrator utama. Tanpa autentikasi itu, tim penjualan tidak bisa mengakses data, tidak bisa melacak prospek, tidak bisa mengirimkan penawaran. Kepala Divisi Penjualan, Pak Rahmat, mengetuk pintu ruangan Ibu Riani dengan panik. Maaf, Bu. Sistem CRM kita mati total. Kami tidak bisa bekerja. Ibu Riani mengerutkan kening. Mati bagaimana? Panggil IT. Sudah, Bu. Tim IT bilang mereka tidak bisa membobolnya. Sistemnya meminta kunci autentikasi yang hanya dimiliki Bu Tiffany. Kami sudah mencoba menelepon beliau, tapi ponsel kantornya tidak aktif. Bersamaan dengan itu, telepon di meja Ibu Riani berdering. Itu adalah Pak Mario, klien terbesar mereka, penyumbang hampir 30% pendapatan perusahaan. Ibu Riani mengangkatnya dengan senyum palsu. Halo, Pak Mario, apa kabar? Suara di seberang sana jauh dari ramah. Riani, di mana laporan progres vital yang dijanjikan Tiffany hari ini? Saya membutuhkannya untuk rapat dewan saya siang ini. Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Wajah Ibu Riani memucat. Laporan itu. Laporan analisis pasar super rumit yang hanya Tiffany yang bisa menyusunnya. Tenang, Pak Mario. Ada sedikit kendala teknis. Tiffany sedang kurang sehat. Biar saya yang urus. Saya tidak mau kamu yang urus, Riani. Saya mau Tiffany. Kualitas kerjamu dan Tiffany itu berbeda. Saya beri waktu sampai jam makan siang. Jika laporan itu tidak ada di meja saya, anggap kontrak kita selesai. Telepon ditutup. Ibu Riani mulai panik. Ia menyambar teleponnya dan mencoba menghubungi Tiffany. Tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Julian, suaminya. Tidak diangkat. Julian sedang rapat dengan tim pengacaranya. Hari ketiga adalah bencana total. Sistem CRM masih mati. Pak Mario resmi mengirimkan email pemutusan kontrak. Puncaknya, tim administrasi menyadari bahwa file tender raksasa untuk proyek pemerintah, yang bernilai triliunan rupiah dan sudah dikerjakan Tiffany selama sebulan terakhir, tidak bisa diakses. File itu dienkripsi dengan kata sandi yang kuat. Batas akhir pengiriman tender adalah jam 5 sore hari itu. Jika gagal, perusahaan akan di-blacklist. Kantor lumpuh. Karyawan berbisik-bisik. Kepanikan menjalar seperti api. Para manajer yang kemarin hanya menunduk saat Tiffany dihina, kini bergantian masuk ke ruangan Ibu Riani, menuntut solusi. Tapi Ibu Riani tidak punya solusi. Solusinya sedang duduk tenang di rumahnya. Ibu Riani, dengan tangan gemetar karena marah dan takut, mencoba menghubungi Tiffany lagi. Puluhan kali. Gagal. Akhirnya, ia menelepon putranya, Julian, dengan amarah yang meledak-ledak. Kali ini, Julian mengangkatnya. Julian, di mana istrimu itu? Suruh dia kembali ke kantor sekarang juga. Teriak Ibu Riani ke telepon. Terdengar jeda sejenak. Lalu suara Julian terdengar, dingin dan datar. Selamat sore, Ibu. Jangan bersopan santun denganku. Perusahaan hancur. Istrimu menyabotase perusahaan. Dia mengunci sistem, dia membawa kabur data klien. Suruh dia kembali atau Ibu akan menuntutnya. Menuntut? Suara Julian terdengar sedikit geli, namun tetap dingin. Menuntut Tiffany atas tuduhan apa? Menyabotase propertinya sendiri? Sepertinya Ibu lupa. Perusahaan itu berdiri pakai uang Tiffany, bukan uang Ibu. Ibu Riani terdiam. Tiffany tidak akan kembali bekerja untuk Ibu, lanjut Julian. Jika Ibu ingin membicarakan soal tender yang akan gagal, atau klien yang kabur, atau sistem yang terkunci, Ibu tidak perlu menghubungi Tiffany. Lalu aku harus bicara dengan siapa?
Dengan pengacara kami, Pak Darmawan. Saya akan kirimkan nomor kontaknya sekarang. Selamat sore, Bu. Julian menutup telepon. Ibu Riani menatap ponsel di tangannya dengan tidak percaya. Putranya sendiri berbalik melawannya. Tepat jam 5 sore hari ketiga, Tiffany, yang baru saja selesai berdiskusi dengan Pak Darmawan, menyalakan ponsel pribadinya. Layar ponsel itu menyala. Notifikasi membanjir masuk. Panggilan tak terjawab. Pesan suara. Pesan teks. Ia menghitungnya. 43 panggilan tak terjawab. Panggilan itu datang dari Ibu Riani, manajer HRD, manajer keuangan, Pak Rahmat dari divisi penjualan, dan bahkan beberapa klien yang panik. Julian, yang duduk di sebelahnya, melihat layar itu dan tersenyum tipis. Mereka panik. Tiffany mengangguk. Ia merasakan sedikit kepuasan. Tapi ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Bagus, kata Tiffany pelan. Sekarang, kita mulai. Keesokan paginya, suasana di kantor terasa seperti pemakaman. Tender besar bernilai triliunan itu resmi hangus. Pengumuman pemutusan kontrak sepihak dari Pak Mario telah tersebar ke seluruh divisi. Karyawan yang tersisa bekerja tanpa gairah, hanya saling berbisik, menunggu kapan kapal ini akan benar-benar tenggelam. Ibu Riani tidak tidur semalaman. Wajahnya pucat di balik riasan tebal yang ia paksakan. Ia datang pagi-pagi, mencoba menghubungi beberapa teknisi eksternal untuk membobol sistem yang dikunci Tiffany, namun semuanya angkat tangan. Sistem itu dibangun khusus, bukan sistem umum yang bisa dengan mudah dijebol. Amarah Ibu Riani pada Tiffany kini bercampur dengan ketakutan yang dingin. Namun, amarah terbesarnya kini tertuju pada Julian. Putranya sendiri. Darah dagingnya, yang tega berpihak pada istrinya dan mengancam ibunya sendiri. Ia masih menganggap ini semua adalah ulah Tiffany yang telah meracuni pikiran Julian. Ia masih merasa dirinya lah yang menjadi korban. Ia duduk di kursi CEO-nya, merencanakan cara untuk membalas, mungkin dengan menyewa pengacaranya sendiri, ketika sekretarisnya masuk dengan gugup. Ibu, ada kurir dari firma hukum Darmawan dan rekan. Dia bilang harus menyerahkan dokumen ini secara pribadi kepada ibu. Jantung Ibu Riani berdebar kencang. Firma hukum Darmawan adalah firma korporat termahal dan paling ditakuti di kota ini. Julian tidak main-main. Suruh dia masuk. Seorang pria berjas rapi, bukan kurir biasa, masuk ke ruangannya. Ia membawa map kulit tebal. Dengan sopan namun tegas, ia meletakkan map itu di meja Ibu Riani dan menyodorkan lembar tanda terima. Silakan tanda tangan di sini, Ibu Riani. Ibu Riani menandatanganinya dengan tangan gemetar. Pria itu mengangguk, berbalik, dan pergi. Meninggalkannya sendirian dengan dokumen yang terasa membara di atas meja. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Itu bukan surat. Itu adalah somasi resmi. Surat peringatan hukum. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Tuntutan itu jelas dan mematikan. Poin pertama adalah bukti transfer bank 3 tahun lalu. Terlampir salinan rekening koran yang menunjukkan dengan gamblang aliran dana sebesar 50 miliar rupiah dari rekening pribadi Tiffany, yang diidentifikasi sebagai dana warisan, ke rekening perusahaan yang baru dibuka. Di bawahnya, tercantum investasi Ibu Riani yang hanya sebesar 5 miliar rupiah. Poin kedua adalah tuntutan hukum. Tiffany, sebagai investor utama, menuntut diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Agendanya, penyesuaian akta perusahaan untuk mencerminkan kepemilikan saham yang sesungguhnya. Berdasarkan perhitungan modal awal, Tiffany menuntut pengakuan atas 90% saham perusahaan. Ibu Riani, dengan modal 5 miliarnya, hanya berhak atas 10%. Ini berarti Tiffany tidak hanya meminta kembali haknya. Tiffany akan mengambil alih seluruh perusahaan secara legal, dan Ibu Riani akan ditendang dari kursi CEO. Poin ketiga adalah yang paling membuatnya gemetar. Surat itu menyatakan adanya dugaan kuat atas penyelewengan dana perusahaan dan mismanajemen fatal yang disengaja. Oleh karena itu, Tiffany menuntut dilakukannya audit forensik penuh dan menyeluruh oleh tim independen yang ditunjuk oleh firma hukum Darmawan. Tim audit meminta akses penuh ke semua pembukuan, rekening bank, server, dan catatan keuangan perusahaan yang akan dimulai besok pagi pukul 9. Ibu Riani merasa mual. 90%. Audit forensik. Ini bukan lagi drama keluarga. Ini adalah perang bisnis yang telah direncanakan dengan sempurna. Tiffany, wanita berhijab pendiam yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut, ternyata telah mengumpulkan semua bukti. Dan Julian, putranya, berada di baliknya, menyediakan amunisi legal terkuat.
Kemarahannya meledak. Ia menyambar ponselnya yang baru, yang lama ia banting kemarin, dan menghubungi nomor Julian. Ia tidak peduli lagi dengan pengacara. Ia ingin memaki putranya. Julian, apa maksudmu ini? Kamu mau menghancurkan ibumu sendiri? Teriaknya begitu telepon tersambung. Kamu dan istrimu itu mau merampok perusahaan yang sudah ibu bangun. Terdengar helaan napas di seberang. Suara Julian tetap dingin, tanpa emosi. Selamat pagi, Ibu. Saya lihat Ibu sudah menerima suratnya. Itu bukan perampokan. Itu namanya mengambil hak. Perusahaan itu dibangun Tiffany. Ibu hanya menumpang nama di atasnya. Beraninya kamu bicara seperti itu. Ibu yang membesarkanmu. Ibu yang memberimu hidup. Dan ini balasanmu? Membela perempuan tidak tahu diri itu? Saya membela istri saya. Saya membela kebenaran, jawab Julian, suaranya menajam. Ibu yang tidak tahu diri. Ibu menghina istri saya di depan umum, padahal ibu hidup mewah dari hasil keringatnya. Ibu pikir kami tidak tahu? Ibu pikir Tiffany bodoh? Dia memang bodoh. Dia terlalu baik. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Waktu ibu bermain-main sudah habis. Tim audit akan tiba besok pagi jam 9. Saya harap ibu bersikap kooperatif. Pastikan semua staf keuangan ibu hadir dan semua dokumen siap. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku akan panggil pengacara. Aku akan panggil keamanan. Ini perusahaanku. Silakan saja, balas Julian tenang. Jika ibu menghalangi tim audit yang bekerja atas nama investor mayoritas, pengacara kami akan langsung mendaftarkan gugatan pidana atas ibu sore harinya. Tuduhannya, penggelapan dan penipuan. Ibu bisa memilih, kehilangan jabatan, atau kehilangan jabatan sekaligus masuk penjara. Pikirkan baik-baik, Bu. Klik. Telepon ditutup. Ibu Riani menatap ponselnya dengan nanar. Penjara. Julian mengancamnya dengan penjara. Ia memutar kursinya menghadap jendela kaca besar di ruangannya, memandangi kota di bawah. Tiba-tiba, kemewahan ruangannya terasa mencekik. Lukisan mahal di dinding, meja kayu jati impor, vas kristal, semua itu ia beli menggunakan uang apa? Audit forensik. Kepanikan yang sesungguhnya mulai menjalari tulang punggungnya. Ada hal-hal yang ia lakukan yang ia kira tidak akan pernah diketahui siapapun. Ada transaksi, ada pinjaman, ada pengeluaran pribadi yang ia sembunyikan dengan rapi di dalam laporan keuangan. Ia selalu menyuruh bagian keuangan untuk mengatur angkanya. Ia yakin Tiffany tidak akan pernah mengerti laporan serumit itu. Tapi tim audit independen, mereka akan menemukannya dalam hitungan jam. Ia gemetar. Ia tidak boleh membiarkan mereka masuk. Ia tidak boleh membiarkan rahasianya terbongkar. Ia segera menekan tombol intercom, menghubungkannya dengan kepala Departemen Keuangan. Pak Budi, datang ke ruangan saya sekarang. Bawa semua buku besar tahun ini dan tahun lalu. Kita harus membersihkan beberapa hal. Cepat. Tapi dia tahu. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu. Sudah terlambat. Pukul 9 pagi tepat keesokan harinya, lobi perusahaan yang lengang kedatangan tamu. Pak Darmawan, pengacara Tiffany, masuk memimpin rombongan. Di belakangnya bukan hanya satu atau dua orang, melainkan tim yang terdiri dari 5 auditor profesional berwajah serius, masing-masing membawa koper kerja mereka. Ibu Riani sudah menunggu di lobi, berusaha memasang wajah berani, didampingi oleh Pak Budi, kepala keuangannya yang tampak pucat dan berkeringat dingin. Selamat pagi, Ibu Riani, sapa Pak Darmawan dengan nada formal. Seperti yang telah disampaikan, kami hadir untuk memulai proses audit forensik atas nama klien kami, Ibu Tiffany, investor mayoritas perusahaan ini. Ibu Riani mencoba gertakan terakhirnya. Saya tidak akan mengizinkan ini. Ini perusahaan saya. Anda tidak bisa seenaknya masuk dan mengobrak-abrik data pribadi kami. Saya akan panggil keamanan. Pak Darmawan bahkan tidak bergeming. Ia hanya mengangkat sebelah alisnya, lalu memberikan isyarat kepada asistennya. Asisten itu maju dan menyerahkan selembar dokumen lain kepada Ibu Riani. Itu adalah surat perintah pengadilan yang baru saja terbit pagi ini, Bu, jelas Pak Darmawan. Berdasarkan bukti awal investasi dari klien kami, pengadilan mengabulkan permintaan audit penuh. Jika Ibu atau staf Ibu mencoba menghalangi, menghambat, atau merusak barang bukti, kami akan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap pengadilan dan tindak pidana. Pihak berwajib sudah kami siagakan di seberang jalan. Jadi, silakan putuskan. Kaki Ibu Riani lemas. Gertakannya gagal total. Ia menatap Pak Budi, yang hanya bisa menunduk pasrah.
Upaya mereka semalaman untuk membersihkan buku jelas tidak ada gunanya. Baik, desis Ibu Riani, ruang rapat dewan kosong. Kalian bisa pakai di sana. Pak Budi akan membantu kalian. Terima kasih atas kerjasamanya, kata Pak Darmawan. Tim saya akan mulai bekerja. Kami meminta akses penuh ke ruang server, seluruh komputer di Departemen Keuangan, dan semua buku besar fisik serta rekening koran bank selama 3 tahun terakhir. Tim audit itu bergerak cepat dan efisien. Mereka menyebar seperti tim operasi khusus. 2 orang langsung menuju ruang server, 2 orang lagi mengambil alih ruang arsip keuangan, dan 1 auditor utama mulai mewawancarai Pak Budi di ruang terpisah. Ibu Riani hanya bisa kembali ke ruangannya. Pintunya terbuka, mengawasi dengan frustrasi dan ketakutan yang semakin menjadi. Audit berjalan sepanjang hari. Para karyawan di lantai itu hanya bisa bekerja dalam diam, mendengar suara mesin fotokopi dan printer yang bekerja tanpa henti dari ruang rapat dewan. Menjelang pukul 4 sore, Pak Darmawan meminta pertemuan dengan Ibu Riani. Wajah pengacara itu kini terlihat jauh lebih serius. Tiffany dan Julian juga hadir. Mereka baru saja tiba dan menunggu di ruang terpisah. Ibu Riani, Pak Darmawan memulai tanpa basa-basi. Kami baru memeriksa permukaan, dan apa yang kami temukan sangat mengejutkan. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Ini adalah temuan awal. Pertama, kami menemukan penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dalam jumlah yang sangat besar. Ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Ia merinci. Tagihan kartu kredit pribadi Ibu Riani, untuk belanja tas bermerek di Paris, perhiasan, dan biaya perawatan kecantikan. Semuanya dibayarkan oleh perusahaan di bawah pos, biaya representasi direksi. Pembelian sebuah mobil sport mewah atas nama perusahaan, yang ternyata hanya digunakan untuk keperluan pribadi Ibu Riani. Padahal perusahaan sudah menyediakan mobil dinas yang wajar. Renovasi rumah pribadinya yang dibiayai dengan dana, renovasi kantor. Ini saja sudah cukup untuk tuntutan penggelapan dana, Bu, kata Pak Darmawan. Ibu Riani mencoba membela diri. Itu semua fasilitas untuk CEO. Itu wajar. Tidak ada yang wajar jika tidak disetujui oleh pemegang saham mayoritas, yang dalam hal ini adalah klien kami, potong Pak Darmawan. Tapi, Ibu Riani, itu bukan temuan terburuk kami. Pengacara itu berhenti sejenak. Tatapannya mengunci Ibu Riani. Temuan terburuknya adalah ini. Ia meletakkan dokumen perjanjian bank. Tim kami menemukan adanya pinjaman perbankan dalam jumlah masif. 50 miliar rupiah. Pinjaman itu Ibu ajukan 3 bulan lalu atas nama perusahaan. Jantung Ibu Riani serasa berhenti berdetak. Yang menarik, lanjut Pak Darmawan, jaminan atas pinjaman itu adalah gedung kantor ini. Gedung yang dibeli lunas oleh Ibu Tiffany 3 tahun lalu. Ibu menggadaikan aset milik investor utama tanpa persetujuannya. Itu untuk modal kerja. Untuk ekspansi, elak Ibu Riani, suaranya gemetar. Bukan, kata Pak Darmawan dingin. Tim kami sudah melacak aliran dananya. 50 miliar itu tidak pernah masuk rekening operasional perusahaan. Dana itu langsung Ibu transfer ke rekening sekuritas pribadi atas nama Ibu. Semuanya terbongkar. Ibu memakai uang pinjaman perusahaan untuk bermain saham pribadi. Dan berdasarkan laporan rekening sekuritas Ibu, Ibu kehilangan hampir semuanya. 90% dari dana itu hangus. Benar, Ibu Riani? Ibu Riani tidak bisa berbicara. Wajahnya pucat pasi. Jadi, simpul Pak Darmawan, Ibu tidak hanya menggelapkan dana operasional. Ibu telah menggadaikan aset utama perusahaan secara ilegal, dan menghilangkan uangnya. Perusahaan ini sekarang tidak punya uang, tidak punya sistem, dan terlilit utang 50 miliar rupiah yang akan jatuh tempo bulan depan. Bank akan segera menyita gedung ini. Pak Darmawan menutup mapnya. Ibu tidak hanya menghina menantu Ibu. Ibu telah menghancurkan perusahaan ini. Ibu telah melakukan penipuan perbankan dan penggelapan dalam jabatan. Di ruangan sebelah, Tiffany dan Julian mendengarkan laporan yang sama dari asisten Pak Darmawan. Tiffany menutup mulutnya tak percaya. Ia mengira ia datang untuk mengambil alih perusahaan yang sehat. Ia tidak tahu ia datang untuk mengambil alih sebuah kapal yang sudah berlubang dan siap tenggelam. Julian mengepalkan tangannya. Kemarahannya pada ibunya kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa ngeri. Ini bukan lagi soal merebut hak. Ini soal menyelamatkan apa yang tersisa dari warisan ayahnya, sebelum Ban mengambil semuanya. Dan ini berarti, ibunya sendiri, Ibu Riani, kini adalah seorang kriminal yang akan menghadapi hukuman penjara. Kabar mengenai hasil audit forensik itu tidak mungkin disimpan rapat. Pak Budi,
Sang kepala keuangan yang gemetaran, menceritakan garis besarnya kepada beberapa manajer kepercayaan. Dalam hitungan jam, rahasia paling kelam perusahaan itu menyebar di antara para pimpinan. Bukan lagi sekadar bisikan. Ini adalah fakta yang menghancurkan. Ibu Riani, CEO yang mereka takuti, ternyata adalah seorang penjudi gagal yang telah mengorbankan perusahaan dan masa depan ratusan karyawannya untuk menutupi kerugian pribadinya. 50 miliar rupiah. Jumlah yang begitu besar hingga sulit dibayangkan. Gedung kantor yang mereka tempati ternyata sudah menjadi jaminan utang yang mustahil terbayar. Bagi 3 orang manajer kunci, Pak Rahmat, kepala penjualan, Ibu Sinta, kepala operasional, dan Dito, kepala IT, berita ini adalah titik balik terakhir. Mereka adalah 3 pilar yang selama ini menjalankan roda perusahaan sehari-hari, bekerja langsung di bawah arahan strategis Tiffany. Mereka menghormati Tiffany bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai arsitek yang membangun segalanya. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tiffany dihina sebagai OB di ruang rapat. Hati mereka muak saat itu, tapi mereka diam karena takut. Kini, rasa takut itu hilang. Berganti dengan amarah dan rasa jijik pada Ibu Riani. Mereka sadar, Ibu Riani bukan hanya sombong dan kejam. Dia tidak kompeten, ceroboh, dan seorang kriminal. Dia telah menipu mereka semua. Dia menghina sang arsitek, sementara dia sendiri yang sibuk membakar fondasi bangunannya. Malam itu, setelah jam kantor yang terasa surreal, ketiganya bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi, jauh dari pusat kota. Wajah mereka tegang. Pak Rahmat yang pertama membuka suara. Kita semua sudah dengar beritanya. Ini bukan lagi soal gaji telat. Ini soal perusahaan yang akan meledak. Bank akan menyita gedung ini bulan depan. Kita semua akan berakhir di jalanan. Ibu Sinta mengadu kopinya yang sudah dingin. Yang lebih buruk, kita bekerja untuk seorang penipu. Saya malu. Saya malu pernah menundukkan kepala saat Bu Tiffany dihina olehnya. Padahal Bu Tiffany yang memberi kita pekerjaan, yang membangun sistem tempat kita bekerja. Dito, yang paling muda di antara mereka, mengangguk tegas. Sistem IT yang Bu Tiffany bangun itu canggih. Tapi sekarang datanya percuma, tidak ada yang bisa mengakses. Tapi bukan itu intinya. Intinya, saya tidak sudi bekerja 1 hari lagi untuk Ibu Riani. Saya lebih baik mengundurkan diri sekarang juga. Kita semua akan mengundurkan diri, kata Pak Rahmat. Tapi bagaimana? Kita punya keluarga, kita punya cicilan. Mencari kerja baru tidak mudah. Ada jeda sejenak. Lalu Ibu Sinta menatap kedua rekannya. Kita punya satu pilihan. Satu-satunya orang yang bisa membalikkan keadaan. Satu-satunya orang yang sebenarnya kita percayai selama ini. Pak Rahmat mengerti. Bu Tiffany. Pak Rahmat mengambil ponselnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mencari kontak pribadi Tiffany. Ia meneleponnya. Jantungnya berdebar. Dering pertama. Dering kedua. Diangkat. Halo, Pak Rahmat. Suara Tiffany terdengar tenang. Selamat malam, Bu Tiffany. Maaf mengganggu malam-malam. Saya bersama Bu Sinta dan Dito. Pak Rahmat menjelaskan situasi mereka. Dia tidak menuduh. Dia hanya menyampaikan fakta yang mereka dengar, dan keputusan bulat mereka. Kami bertiga sudah sepakat. Bu, kami akan mengundurkan diri besok pagi. Kami tidak bisa lagi bekerja untuk Ibu Riani. Kami hanya ingin Ibu tahu, kami ada di pihak Ibu. Selalu. Terdengar keheningan sejenak di seberang. Lalu Tiffany menjawab, Pak Rahmat, terima kasih atas kepercayaan Bapak. Jangan mengundurkan diri dulu. Bisa kita bertemu sekarang? Saya akan ajak suami saya. Saya kirimkan lokasinya. 1 jam kemudian, di ruang privat kafe itu, Tiffany dan Julien duduk berhadapan dengan 3 manajer inti tersebut. Tiffany, dengan hijabnya yang sederhana, memancarkan aura wibawa yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di sampingnya, Julien, sang CEO perusahaan teknologi, menatap mereka dengan tajam namun ramah. Kelima orang itu berbicara. Rahmat, Sinta, dan Dito Fu menumpahkan semua frustrasi mereka, kekaguman mereka pada Tiffany, dan kebingungan mereka akan masa depan. Setelah mereka selesai, Julien yang angkat bicara. Bapak dan Ibu sekalian, ia memulai. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas loyalitas Anda pada istri saya. Kedua, saya harus jujur. Perusahaan Ibu Riani tidak bisa diselamatkan. Utang 50 miliar dan penyitaan aset bank sudah di depan mata. Kami tidak akan mencoba mengambil alih perusahaan bangkrut itu. Kami akan membiarkannya tenggelam bersama kaptennya. Rahmat, Sinta,
dan Dito saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Jadi, ini benar-benar akhir? Tapi, lanjut Julian, kami tidak akan membiarkan talenta terbaik di perusahaan itu ikut tenggelam. Julian tersenyum tipis. Perusahaan saya, PT Cipta Digital, sedang berkembang pesat. Kami sebenarnya berencana membuka divisi baru yang fokus pada konsultansi bisnis strategis dan manajemen sistem. Kami hanya kekurangan pemimpin yang tepat. Ia menoleh ke istrinya. Sekarang, kami sudah punya pemimpinnya. Divisi baru ini akan dipimpin langsung oleh Tiffany. Tiffany menatap ketiga manajernya. Divisi ini tidak akan bisa berjalan tanpa tim yang solid. Tanpa orang-orang yang sudah terbukti integritas dan kemampuannya. Saya tidak butuh karyawan. Saya butuh mitra kerja. Mata ketiga manajer itu berbinar. Julian menyambung. Pak Rahmat, kami ingin Anda memimpin pemasaran dan pengembangan bisnis. Ibu Sinta, Anda akan menjadi kepala operasional. Dan Dito, Anda akan menjadi kepala pengembangan teknologi dan sistem. Anda tidak akan bekerja untuk Ibu Riani. Anda akan bekerja bersama Tiffany, membangun sesuatu yang baru, yang bersih, dan yang jauh lebih besar. Kami siapkan kontrak kerja malam ini juga. Rasa lega yang luar biasa membanjiri ketiga orang itu. Ini bukan hanya tawaran pekerjaan. Ini adalah sekoci penyelamat. Ini adalah sebuah kehormatan. Kami ikut. Pak, kami ikut. Bu Tiffany, kata Pak Rahmat, nyaris serentak dengan yang lain. Keesokan paginya, Ibu Riani sedang duduk di ruangannya, mencoba menghubungi pengacara kriminal yang mahal. Ia masih belum menyadari apa yang akan terjadi. Pukul 9 pagi, satu persatu, 3 pilar utamanya masuk. Pertama Pak Rahmat. Ia meletakkan surat di meja. Ibu Riani, ini surat pengunduran diri saya. Efektif segera. Belum sempat Ibu Riani bereaksi, Ibu Sinta masuk. Ini surat pengunduran diri saya, Bu. Terima kasih. Lalu Dito. Saya juga mengundurkan diri, Bu. Ibu Riani menatap ketiga surat itu, lalu menatap 3 wajah yang berdiri tegak di depannya. Wajah-wajah itu tidak lagi menunjukkan rasa takut. Hanya ketegasan. Kalian semua, suaranya bergetar. Kalian mengkhianatiku? Kalian pergi di saat perusahaan sedang sulit? Ibu Sinta, yang biasanya paling pendiam, maju selangkah. Kami tidak mengkhianati Ibu. Kami hanya menolak untuk tenggelam bersama Ibu. Ibu yang mengkhianati kami semua, mengkhianati Bu Tiffany, saat Ibu mempertaruhkan masa depan kami di meja judi saham. Selamat tinggal, Bu. Ketiganya berbalik badan dan berjalan keluar ruangan. Ibu Riani terperangah. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dalam kantor mewah yang kini terasa seperti kuburan. Tidak ada sistem. Tidak ada klien. Dan sekarang, tidak ada satupun manajer inti yang tersisa. Perusahaan itu resmi mati. Berita di dunia bisnis menyebar lebih cepat daripada api di padang kering. Cerita tentang kehancuran dramatis perusahaan properti yang dipimpin Ibu Riani menjadi topik hangat di setiap pertemuan klub bisnis dan grup percakapan para eksekutif. Ceritanya begitu lengkap dan memuaskan. Seorang CEO arogan yang menghina menantunya sendiri di depan umum. Sang menantu yang ternyata adalah investor utama dan otak jenius di balik perusahaan. Sang menantu yang pergi dalam diam. Dan puncaknya, penemuan audit yang membongkar penggelapan dana 50 miliar rupiah. Nama Ibu Riani hancur dalam semalam. Tidak ada bank yang mau berurusan dengannya. Tidak ada pemasok yang mau mengirim barang tanpa pembayaran tunai di muka. Tidak ada satupun profesional kompeten yang mau melamar kerja di perusahaannya, yang kini dijuluki kapal karam. Di sisi lain kota, di gedung kantor PT Cipta Digital milik Julian yang modern dan sibuk, suasana sangat kontras. Di lantai baru yang disiapkan khusus, divisi konsultansi bisnis pimpinan Tiffany mulai beroperasi. Tiffany, Rahmat, Sinta, dan Dito tidak membuang waktu. Mereka bergerak cepat. Dito, dengan dukungan penuh dari tim Julian, mulai membangun infrastruktur sistem baru yang lebih canggih dari yang lama. Langkah pertama Tiffany sangat strategis. Dia tidak perlu mencari klien baru. Dia hanya perlu mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi miliknya. Orang pertama yang dia hubungi adalah Pak Mario, klien besar yang kontraknya diputus sepihak oleh Ibu Riani. Pak Mario sendiri sudah mendengar semua rumor itu. Ketika namanya muncul di layar ponsel Julian, dia langsung mengangkatnya. Julian, saya baru saja mau menelepon Anda. Seru Pak Mario. Saya dengar kabar hebat. Katakan pada saya, rumor itu benar? Tiffany sekarang ada di tim Anda? Julian tersenyum. Ia mengaktifkan pengeras suara.
Tiffany duduk di seberangnya. Selamat siang, Pak Mario. Bukan hanya di tim saya. Dia direktur yang memimpin divisi barunya. Silakan bicara langsung dengannya. Bu Tiffany. Suara Pak Mario terdengar antusias. Astaga, saya turut prihatin atas apa yang Anda alami. Tapi sejujurnya, saya lega Anda keluar dari sana. Wanita itu, sudahlah. Tiffany tertawa kecil, tawa pertama yang tulus dalam waktu yang lama. Selamat siang, Pak Mario. Saya baik-baik saja, terima kasih. Saya menelepon untuk menawarkan sesuatu. Saya tahu kontrak Bapak terhenti. Divisi baru saya, bersama Pak Rahmat, Bu Sinta, dan Dito, siap mengambil alih proyek Bapak. Mulai besok. Dengan sistem yang lebih baik dan tim yang Bapak sudah kenal kualitasnya. Pak Mario tertawa terbahak-bahak. Bu Tiffany, Anda tidak perlu menjual. Saya sudah beli. Kirimkan saja proposal dan kontrak barunya ke email saya siang ini. Anggap saja kontrak saya yang dulu itu pindah alamat ke perusahaan Anda. Saya hanya mau berbisnis dengan Anda. Saya ikut kemanapun otak jenius itu pergi. Itu adalah domino pertama. Kemenangan besar pertama. Dengan kontrak dari Pak Mario di tangan, Pak Rahmat, kini sebagai kepala pemasaran divisi baru, mulai bergerak. Dia memiliki daftar semua klien lama yang dia dan Tiffany rawat selama 3 tahun. Satu persatu, dia menghubungi mereka. Skripnya sederhana, jujur, dan kuat. Selamat pagi, Pak Budi. Ini Rahmat. Saya ingin menginformasikan bahwa saya, bersama Ibu Tiffany, Ibu Sinta, dan Dito, kini secara resmi pindah ke divisi baru di bawah naungan PT Cipta Digital milik Pak Julian. Kami tahu layanan Bapak sempat terganggu di perusahaan lama. Kami di sini untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Kami siap melanjutkan semua proyek Anda yang tertunda dengan layanan yang lebih baik. Reaksi para klien bisa ditebak. Mereka semua sudah mendengar rumor kehancuran perusahaan Ibu Riani. Mereka panik karena proyek mereka terbengkalai. Telepon dari Pak Rahmat adalah jawaban atas doa mereka. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu siapa Tiffany. Mereka tahu Tiffany, Rahmat, Sinta, dan Dito adalah tim impian yang menjalankan perusahaan itu. Dalam waktu 1 minggu, 80% dari seluruh portofolio klien perusahaan Ibu Riani telah secara resmi memindahkan kontrak mereka ke divisi baru Tiffany. Terjadi migrasi klien besar-besaran. Tiffany kini benar-benar berada di elemennya. Di ruang rapat barunya, ia memimpin rapat strategi. Ia tidak lagi duduk diam menahan hinaan. Ia berdiri di depan timnya, hijabnya yang rapi memancarkan aura kepemimpinan. Ia memberikan arahan, timnya mendengarkan, mencatat, dan melaksanakannya dengan antusias. Julian seringkali hanya duduk di belakang ruangan, memperhatikan istrinya bersinar, dengan senyum bangga di wajahnya. Sementara itu, di gedung kantor Ibu Riani, suasana semakin mencekam. Telepon sudah berhenti berdering. Email sudah berhenti masuk. Satu-satunya surat yang datang adalah surat tagihan. Staf junior yang tersisa, yang gajinya sudah tidak dibayar selama sebulan, mulai mengemasi barang mereka satu persatu dan pergi tanpa pamit. Pak Budi, sang kepala keuangan, telah menghilang tanpa jejak, takut terseret dalam kasus pidana yang akan menjerat Ibu Riani. Pukulan terakhir datang di akhir bulan. Sebuah amplop coklat tebal dari bank, diantar oleh kurir resmi. Isinya bukan lagi peringatan. Itu adalah surat pemberitahuan tunggakan pembayaran pinjaman pokok sebesar 50 miliar rupiah. Di bawahnya, tertulis dengan jelas, pemberitahuan penyitaan aset jaminan. Bank secara resmi akan mengambil alih gedung kantor itu. Pelelangan umum akan dilaksanakan dalam 30 hari ke depan. Ibu Riani duduk sendirian di kursi CEO-nya yang mahal. Ia kini tidak hanya kehilangan tim, kehilangan klien, dan kehilangan reputasi. Ia telah kehilangan segalanya. Perusahaannya kini hanyalah cangkang kosong yang terlilit utang, di dalam gedung yang sebentar lagi akan dirampas paksa. Dia menatap surat sita itu, tangannya gemetar. Dia benar-benar bangkrut dan sendirian. Keheningan di kantor Ibu Riani terasa menakutkan. Gedung yang dulunya sibuk itu kini kosong melompong. Hanya tersisa dirinya dan beberapa staf administrasi level bawah yang masih bertahan, berharap sisa gaji mereka terbayar. Surat sita dari bank tergeletak di mejanya, sebuah bom waktu yang menghitung mundur 30 hari. Dalam sekejap, Ibu Riani telah kehilangan segalanya. Perusahaan, status, klien, dan yang paling menyakitkan, putranya sendiri. Ia kini terpojok, bangkrut, dan sendirian. Namun, seorang Ibu Riani tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Jika ia tidak bisa menang dalam bisnis, jika ia tidak bisa menang secara hukum, yang jelas ia akan kalah telak.
masih ada satu medan perang terakhir yang bisa ia gunakan. Satu-satunya senjata yang masih ia miliki, yaitu statusnya sebagai seorang ibu. Dalam keputusasaannya, ia tidak lagi melihat logika. Ia hanya melihat satu jalan, menghancurkan reputasi Julian dan Tiffany. Jika ia harus tenggelam, ia akan menyeret mereka berdua bersamanya. Ia akan memainkan peran yang paling ia kuasai di depan lingkaran sosialitanya, peran korban. Rencananya dimulai sore itu juga. Ia menelepon kontak lamanya di sebuah stasiun televisi gosip, seorang produser acara infotainment yang haus akan cerita dramatis. "Rina," katanya di telepon, suaranya sudah diatur agar terdengar parau dan penuh air mata. "Ini aku, Riani. Aku butuh bantuanmu. Aku sedang dizalimi, Rina. Oleh anakku sendiri." 1 jam kemudian, sebuah tim liputan lengkap dengan kamera sudah berada di lobi kantornya yang kosong. Ibu Riani telah bersiap. Ia tidak memakai blazer CEO-nya yang mahal. Ia mengenakan blus sederhana yang sedikit kusam. Riasan wajahnya sengaja dibuat tipis, dengan sedikit noda maskara di bawah matanya, seolah ia baru saja menangis berjam-jam. Wawancara itu dilakukan di ruang kerjanya, dengan latar belakang kursi-kursi kosong yang ditinggalkan para karyawannya. Itu adalah set panggung yang sempurna. "Ibu Riani, kami semua kaget mendengar apa yang terjadi." Sang reporter memulai dengan nada simpatik palsu. "Bisa ibu ceritakan, apa yang sebenarnya menimpa ibu?" Ibu Riani menarik napas, lalu air matanya langsung mengalir. Saya tidak tahu harus mulai dari mana," isaknya. "Saya membangun perusahaan ini dengan darah dan air mata. Sendirian. Sejak suami saya meninggal, saya bekerja siang malam demi putra saya satu-satunya, Julian." Kamera menyorot dekat ke wajahnya yang menderita. "Lalu putra saya menikah dengan Tiffany," lanjutnya, menyebut nama menantunya seolah itu adalah sebuah kutukan. "Awalnya semua baik-baik saja. Saya terima dia. Saya beri dia pekerjaan di sini. Saya bimbing dia. Saya anggap dia seperti putri saya sendiri. Tapi," lanjutnya, suaranya bergetar hebat, "entah apa yang dia lakukan pada putra saya. Pelan-pelan, Julian berubah. Dia menjauh dari saya. Lalu, mereka berkonspirasi di belakang saya. Tiffany, yang saya percaya, ternyata diam-diam menghasut Julian untuk merebut perusahaan saya." Reporter itu terbelalak, pura-pura kaget. "Merebut, Bu? Maksud ibu?" "Ya, mereka memfitnah saya. Mereka bilang saya menggelapkan uang, padahal itu semua bohong. Mereka membajak semua karyawan saya. Mereka mengambil semua klien saya." Ibu Riani menangis histeris. "Dan sekarang lihat. Mereka mengusir saya dari perusahaan saya sendiri. Saya diusir, Rina. Anak kandung saya sendiri, Julian, mengusir ibunya." Cerita itu meledak di media. Besok paginya, wajah Ibu Riani yang menangis ada di setiap program gosip pagi. Judul-judul bombastis bermunculan di portal berita online. Kisah pilu seorang ibu CEO, diusir anak kandung dan menantu dari perusahaannya sendiri. Julian, pengusaha sukses, tega rampas harta ibu kandung demi istri. Narasi, anak durhaka, jauh lebih menjual daripada berita bisnis yang rumit. Masyarakat langsung bersimpati. Telepon Julian dan Tiffany tak henti-hentinya berdering. Bukan dari klien, tapi dari rekan-rekan bisnis, kerabat jauh, dan bahkan teman-teman lama. Serangan itu berdampak langsung pada perusahaan Julian. Beberapa klien konservatif di PT Cipta Digital mulai mempertanyakan etika Julian. "Pak Julian, saya lihat berita, apa benar Anda memperlakukan ibu Anda seperti itu?" tanya salah satu investornya via telepon. "Kami tidak nyaman berbisnis dengan orang yang tidak menghormati orang tuanya." Tiffany pun tak luput. Di lingkungan sosialnya, orang-orang mulai berbisik di belakangnya. "Lihat, itu Tiffany. Wanita berhijab tapi hatinya jahat. Pasti dia pakai guna-guna sampai suaminya lupa sama ibunya." Puncaknya, untuk memberikan bobot legal pada dramanya, Ibu Riani, melalui pengacara murah yang ia sewa dengan sisa uangnya, melayangkan gugatan ke pengadilan. Gugatannya bukan soal perusahaan, karena ia tahu ia akan kalah. Ia menuntut Julian atas penelantaran orang tua, dan menuntut Tiffany atas perampasan aset keluarga. Itu adalah langkah putus asa yang brilian secara strategis. Gugatan itu membuat ceritanya di media terlihat sah. Di kantor mereka yang baru, Julian meninju dinding ruang rapatnya. Amarahnya memuncak. "Dia memfitnah kita. Dia memfitnahmu, Tiffany. Dia menyebutmu perampok di televisi nasional." Tiffany,
yang sedari tadi diam membaca artikel-artikel berita di tabletnya, menatap suaminya dengan tenang. Matanya merah, tapi tatapannya tajam. Mas, Ibu Riani sedang bermain drama. Kalau kita balas dengan drama, kita kalah. Dia lebih jago. Lalu kita harus diam saja, seru Julian. Reputasiku hancur, perusahaanku kena dampaknya. Kita tidak akan diam, kata Tiffany. Ia berdiri dan menghampiri suaminya. Kita akan melawannya. Tapi kita tidak akan melawan dengan drama. Kita akan melawan dengan satu hal yang paling dia takuti. Julian menatapnya. Kita akan melawan dengan kebenaran. Tiffany mengambil ponselnya dan menelepon Pak Darmawan, pengacara mereka. Pak Darmawan, selamat siang. Saya mau kita adakan konferensi pers besok. Undang semua media. Bisnis, hukum, dan ya undang juga media gosip yang mewawancarai Ibu Riani. Sudah waktunya kita menunjukkan pada semua orang, siapa sebenarnya korban di sini. Keesokan harinya, aula serbaguna di kantor PT Cipta Digital disulap menjadi ruang konferensi pers. Puluhan wartawan dari berbagai media telah berkumpul. Suasananya tegang. Para wartawan gosip di barisan depan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tajam seputar anak durhaka. Sementara wartawan bisnis dan hukum terlihat lebih skeptis, menunggu apa yang akan disampaikan pihak Julian. Tepat pukul 11 siang, Tiffany, Julian, dan Pak Darmawan memasuki ruangan. Lampu kilat kamera langsung meledak, menyilaukan mata. Tiffany, dengan hijab abu-abu yang elegan, berjalan tenang. Julian terlihat tegang, rahangnya mengeras. Pak Darmawan membawa sebuah map tebal. Mereka duduk di meja panjang. Pak Darmawan yang mengambil alih mikrofon pertama kali. Selamat siang, rekan-rekan media. Ia memulai dengan suara tenang namun berwibawa. Kami mengadakan konferensi pers ini untuk meluruskan berita simpang siur yang merugikan klien kami, Bapak Julian dan Ibu Tiffany. Kami di sini bukan untuk membicarakan drama keluarga. Kami di sini untuk memaparkan fakta hukum dan fakta finansial. Ia memberi isyarat, dan layar proyektor besar di belakang mereka menyala. Dokumen pertama yang muncul adalah bukti transfer bank 3 tahun lalu. Fakta pertama, kata Pak Darmawan. Perusahaan yang dipermasalahkan, PT Megah Sentosa, didirikan dengan modal awal 55 miliar rupiah. Seperti yang Anda lihat di layar, 50 miliar rupiah, atau lebih dari 90% modal, berasal dari rekening pribadi Ibu Tiffany. Ini adalah dana warisan sah almarhum ayah beliau. 5 miliar sisanya berasal dari Ibu Riani. Jadi, mari kita luruskan, Ibu Tiffany bukan karyawan. Beliau adalah investor mayoritas dan pemilik sah perusahaan tersebut. Para wartawan mulai terhenyak. Mereka sibuk mencatat dan mengambil gambar layar. Ini adalah fakta yang tidak pernah disebutkan Ibu Riani. Fakta kedua, lanjut Pak Darmawan, mengganti slide. Layar kini menunjukkan rangkuman hasil audit forensik. Klien kami dituduh merampok perusahaan. Faktanya adalah sebaliknya. Klien kami sedang berusaha menyelamatkan aset mereka dari perusahaan yang telah dirusak secara sistematis oleh manajemen sebelumnya, yaitu Ibu Riani. Pak Darmawan mulai merinci temuan audit. Ia menunjukkan bukti pengeluaran pribadi Ibu Riani menggunakan dana perusahaan. Tagihan belanja tas mewah di Eropa, cicilan mobil sport, biaya renovasi rumah. Para wartawan gosip mulai terlihat gelisah. Tapi itu bukan yang terburuk, kata Pak Darmawan. Suasana hening. Slide berganti. Menunjukkan dokumen perjanjian pinjaman bank. 3 bulan lalu, Ibu Riani, secara diam-diam dan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas Ibu Tiffany, telah mengambil pinjaman bank atas nama perusahaan sebesar 50 miliar rupiah. Jaminannya, gedung kantor, aset yang dibeli lunas oleh Ibu Tiffany. Terdengar pekikan tertahan dari barisan wartawan. Kemana uang 50 miliar itu? Apakah untuk ekspansi perusahaan, seperti yang seharusnya? Pak Darmawan menggeleng. Tidak. Uang itu ditransfer ke rekening sekuritas pribadi Ibu Riani. Dan seperti yang bisa Anda lihat dari laporan ini, dana itu hangus. Hilang 90% di pasar saham. Ibu Riani mempertaruhkan aset perusahaan untuk menutupi kerugian judi sahamnya. Ruangan itu meledak dalam bisikan. Fakta ini terlalu mengejutkan. Jadi, simpul Pak Darmawan, perusahaan itu bangkrut bukan karena klien saya pergi. Perusahaan itu bangkrut karena utang 50 miliar yang diciptakan Ibu Riani, yang kini tidak bisa ia bayar. Bank telah mengeluarkan surat sita resmi. Pak Darmawan mundur. Giliran Julian maju ke mikrofon. Wajahnya menahan emosi. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, kata Julian, suaranya berat.
Saya dituduh sebagai anak durhaka. Saya cinta ibu saya. Tidak ada anak di dunia ini yang ingin berada di posisi saya. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Tapi ibu saya, Ibu Riani, datang kepada kami. Dia tidak meminta maaf. Dia meminta saya dan istri saya untuk menutupi utang 50 miliarnya. Dia ingin kami membayar kesalahannya agar dia bisa terus hidup mewah. Ketika kami menolak untuk terlibat dalam tindak kriminal itu, dia pergi ke media dan memfitnah kami. Dia memfitnah istri saya, orang yang uangnya dia gunakan selama 3 tahun terakhir. Julian menatap lurus ke kamera. Saya dihadapkan pada pilihan. Membela ibu saya yang jelas-jelas bersalah dan menipu, atau membela istri saya yang telah bekerja keras dan dizalimi. Saya memilih kebenaran. Saya memilih istri saya. Terakhir, Tiffany maju. Ia hanya berbicara singkat, namun suaranya jelas. Saya bekerja 3 tahun di perusahaan itu. Saya hanya meminta hak saya atas investasi saya. Saya dihina di depan umum, disebut wanita bodoh, dan OB. Tapi saya diam. Tapi ketika ibu mertua saya memfitnah suami saya di depan seluruh negeri, saya tidak bisa diam lagi. Ia menatap para wartawan. Semua bukti sudah ada di depan Anda. Silakan dinilai sendiri, siapa korban sebenarnya, dan siapa pelaku kejahatan yang sebenarnya. Konferensi pers itu selesai. Beritanya berbalik 180 derajat. Sore itu juga, semua portal berita menurunkan berita lama. Judul barunya jauh lebih ganas, terbongkar. Bukan dirampok, Ibu Riani terlilit utang judi saham 50 miliar. Fakta audit, Ibu Riani gadaikan aset menantu, uang hangus. Julian Tiffany bukan pelaku, tapi korban penipuan. Drama, anak durhaka, seketika lenyap, digantikan oleh fakta, CEO penipu. Reputasi Ibu Riani hancur lebur, tidak tersisa. Gugatan, penelantaran orang tua, yang ia ajukan langsung ditolak mentah-mentah oleh pengadilan, karena dianggap tidak memiliki dasar hukum dan diajukan dengan niat buruk. Karma tidak berhenti di situ. Keesokan paginya, setelah konferensi pers yang menghebohkan itu, pihak Kejaksaan Negeri, yang melihat bukti-bukti audit yang dipaparkan ke publik, memutuskan untuk tidak tinggal diam. Kasus ini terlalu besar untuk diabaikan. Ibu Riani, yang sedang duduk termenung di rumah mewahnya yang sepi, rumah yang sebentar lagi juga akan disita karena ia gagal bayar cicilan, mendengar bel pintu berbunyi. Ia mengira itu wartawan lagi. Ia membuka pintu. Di depannya tidak berdiri reporter. Di depannya berdiri 2 orang pria berseragam, didampingi 2 orang berjas rapi yang menunjukkan lencana. "Selamat pagi," kata salah satu pria berjas. "Kami dari Kejaksaan. Apakah benar ini dengan Ibu Riani? Ibu kami panggil untuk hadir ke kantor kami sebagai saksi untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan dan penipuan perbankan." Ibu Riani merasa kakinya lemas. Ia bukan lagi korban yang teraniaya di TV. Ia kini resmi menjadi tersangka dalam penyelidikan kriminal. Proses hukum yang menanti Ibu Riani berjalan cepat dan brutal. Konferensi pers yang digelar Tiffany dan Julian tidak hanya membersihkan nama mereka di mata publik. Itu adalah paku terakhir di peti mati Ibu Riani. Dengan bukti audit forensik yang begitu telak, penipuan perbankan, penggelapan dana, pemalsuan jaminan, Ibu Riani tidak punya celah untuk membela diri. Kejaksaan menetapkannya sebagai tersangka utama. Menghadapi ancaman hukuman penjara puluhan tahun, pengacara Ibu Riani yang baru dan mahal, dibayar dengan sisa perhiasan yang berhasil ia sembunyikan, menyarankannya untuk mengambil satu-satunya jalan keluar, bekerja sama. Ibu Riani, yang kini benar-benar hancur dan kehabisan energi untuk bertarung, menyetujui kesepakatan pembelaan. Ia mengakui semua perbuatannya. Sebagai gantinya, ia lolos dari hukuman kurungan penjara, namun diganjar dengan hukuman percobaan yang sangat ketat selama 5 tahun. Tapi hukuman utamanya bukanlah dari pengadilan pidana. Hukuman utamanya datang dari pengadilan perdata dan perbankan. Ia divonis harus mengembalikan seluruh kerugian. 50 miliar rupiah kepada pihak bank, ditambah puluhan miliar lainnya kepada perusahaan atas dana yang ia gelapkan. Tentu saja ia tidak punya uang sepeser pun. Satu-satunya jalan adalah likuidasi total. Semua aset atas nama Ibu Riani, tanpa terkecuali, disita oleh kurator dan bank untuk dilelang. Rumah mewahnya, mobil sportnya yang ia banggakan, koleksi tas dan perhiasannya, bahkan perabotan di dalam rumahnya. Semuanya akan dijual paksa. Dan tentu saja, aset utama yang digadaikan, gedung kantor PT Megah Sentosa, adalah yang pertama kali dilelang oleh bank untuk menutupi pinjaman pokok. Hari pelelangan itu tiba.
Sebuah aula besar di Hotel Bintang 5 disewa oleh balai lelang resmi. Puluhan investor, spekulan properti, dan perwakilan bank berkumpul. Di barisan keempat, duduk Tiffany dan Julian. Tiffany terlihat tenang, ia mengenakan setelan kerja berwarna krem, memegang buku catatan kecil. Julian duduk tegak di sampingnya, menggenggam erat tangan istrinya. Mereka bukan datang untuk menonton. Mereka datang untuk bisnis. Di barisan paling belakang, di sudut ruangan yang gelap, duduk seorang wanita yang hampir tak bisa dikenali. Ibu Riani. Ia diwajibkan hadir oleh kurator sebagai pemilik aset yang dilelang. Ia tidak lagi mengenakan pakaian glamor. Ia hanya memakai blus sederhana, wajahnya pucat tanpa riasan, matanya kosong menatap panggung. Setiap ketukan palu juru lelang terasa seperti pukulan ke harga dirinya yang sudah remuk. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seru juru lelang. Kita mulai dengan aset pertama. Sebuah gedung perkantoran komersial 8 lantai di kawasan bisnis utama. Aset bebas sengketa, sitaan bank. Foto gedung kantor PT Megah Sentosa, gedung yang dibangun dengan uang Tiffany, muncul di layar besar. Kita buka harga di angka 40 miliar rupiah. Para spekulan langsung mengangkat papan mereka. 41. 42. 42,5. Harga merangkak naik. Tiffany hanya diam memperhatikan. Julian berbisik, belum, sayang. Biarkan mereka saling menaikkan harga. Tiffany mengangguk. Harga terus naik, mencapai angka 48 miliar. Ibu Riani di belakang hanya menunduk. Ia berharap harga itu bisa menembus 50 miliar, agar setidaknya utang pokoknya di bank lunas. 48 miliar rupiah. Ada lagi? 48, 1 kali, 2 kali. 51 miliar. Suara Tiffany tenang namun tegas, memotong ucapan juru lelang. Seluruh ruangan menoleh ke arahnya. Tiffany mengangkat papannya dengan mantap. Para spekulan terdiam. 51 miliar adalah harga pasar yang wajar. Mereka ragu untuk menaikkan lagi. Juru lelang tersenyum lebar. Luar biasa. 51 miliar rupiah dari ibu di barisan keempat. Ada yang berani menawar lebih tinggi? 51 miliar, 1 kali, 2 kali. Ibu Riani di belakang mengangkat kepalanya. Ia melihat punggung Tiffany. Menantunya yang dulu ia sebut OB. Kini wanita itu dengan santai mengeluarkan uang 51 miliar untuk membeli gedung yang ia hancurkan. Rasa malu dan iri membakarnya. Dan 3 kali terjual kepada ibu Tiffany. Palu diketuk dengan keras. Tiffany menutup buku catatannya. Selesai, bisiknya pada Julian. Ia telah membeli kembali apa yang menjadi miliknya, kali ini dengan cara yang bersih, legal, dan disaksikan semua orang. Acara berlanjut. Mobil sport Ibu Riani terjual. Koleksi lukisannya terjual. Sekarang, tiba di aset terakhir. Aset yang paling personal. Aset terakhir hari ini, kata juru lelang. Sebuah rumah tinggal mewah di kawasan elit Kebayoran. Luas tanah 2000 meter persegi, lengkap dengan kolam renang dan perabotan impor. Foto rumah Ibu Riani, tempat ia biasa mengadakan pesta sosialita, tempat ia menghina Tiffany saat makan malam keluarga, muncul di layar. Ini adalah benteng terakhir kebanggaan Ibu Riani. Kita buka harga di 10 miliar rupiah. Penawaran berlangsung lebih lambat. Ini rumah tinggal, pasarnya lebih sempit. Harga naik pelan. 10,5. 11. 11,5. Di angka 12 miliar, penawaran berhenti. 12 miliar rupiah. 1 kali. 2 kali. Juru lelang bersiap mengetuk palu. Di barisan belakang, bahu Ibu Riani mulai bergetar. Ia terisak dalam diam. Ia kini sadar. Setelah palu itu diketuk, ia akan benar-benar menjadi gelandangan. Ia tidak punya tempat tinggal. Tidak punya apa-apa lagi. 12 miliar, 3. 15 miliar. Suara itu bukan suara Tiffany. Suara itu berat dan tegas. Julian yang mengangkat papannya. Seluruh ruangan kembali menoleh. Tiffany menatap suaminya, sedikit terkejut, namun ia kemudian tersenyum tipis dan mengangguk, seolah mengerti. Para penawar lain langsung mundur. Lompatan 3 miliar terlalu besar. Ibu Riani di belakang mendongak. Matanya yang basah air mata menatap tidak percaya ke arah putranya. Julian? Julian yang membelinya? Untuk apa? Untuk mengusirnya secara pribadi? Juru lelang tidak membuang waktu. 15 miliar rupiah. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Terjual.
Kepada Bapak Julian. Palu diketuk. Lelang selesai. Para peserta mulai bubar. Tiffany dan Julian berjalan ke depan untuk menandatangani dokumen. Ibu Riani tetap duduk di kursinya, membeku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia telah kehilangan segalanya, namun di detik terakhir, putranya membeli rumahnya. Apa artinya ini? Apakah ini belas kasihan? Ataukah ini bentuk penghinaan yang baru? Ketidakpastian ini terasa lebih menakutkan daripada kehilangan rumah itu sendiri. 1 tahun berlalu sejak hari pelelangan yang dramatis itu. Waktu telah mengubah segalanya. Gedung kantor 8 lantai yang dibeli Tiffany telah direnovasi total. Papan nama PT Megah Sentosa yang suram telah lama dicopot. Kini di atasnya terpampang logo baru yang elegan, Tiffany Khrekan, Konsultansi Strategis, sebuah divisi independen di bawah payung PT Cipta Digital. Kantor itu kini sibuk, modern, dan penuh energi positif. Tiffany, dengan gaya kepemimpinannya yang tenang namun tegas, telah membangun reputasi sebagai konsultan bisnis paling dicari di kota. Ia tidak hanya mengambil kembali klien lama, ia mendapatkan puluhan klien baru yang jauh lebih besar. Pak Mario menjadi mitra setia, dan kesuksesan proyek mereka menjadi studi kasus di banyak majalah bisnis. Pak Rahmat, Ibu Sinta, dan Dito, sebagai mitra kerja Tiffany, menikmati kesuksesan yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka dihormati, digaji sangat layak, dan yang terpenting, mereka bekerja di lingkungan yang sehat. Tiffany dan Julian kini dikenal sebagai pasangan emas di dunia bisnis. Mereka kuat, beretika, dan tak terpisahkan. Lalu, bagaimana dengan Ibu Riani? Ibu Riani masih tinggal di rumah mewah di Kebayoran. Rumah yang dibeli Julian di pelelangan itu. Dari luar, tidak ada yang berubah. Rumputnya masih terpotong rapi, kolam renangnya masih biru jernih. Tapi di dalam, segalanya berbeda. Saat Julian menandatangani akta jual beli rumah itu, ia tidak mendaftarkannya atas namanya. Ia mendaftarkannya 100% atas nama istrinya, Tiffany. Itu adalah hadiahnya untuk Tiffany. Sebuah simbol bahwa semua yang ia miliki, ia serahkan pada istrinya yang telah ia pilih. Karma Ibu Riani bukanlah kemiskinan di jalanan. Karmanya jauh lebih dalam dari itu. Dia diizinkan tinggal di rumah itu. Dia tidak diusir. Julian masih memberinya uang bulanan yang cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Tapi hanya itu. Dia tidak punya kekuasaan. Dia tidak punya status. Dia tidak punya teman. Lingkaran sosialitanya telah mengucilkannya sejak skandal penipuannya terungkap. Mereka malu bergaul dengan seorang kriminal yang gagal. Dia kini hidup sebagai seorang numpang. Setiap hari ia bangun di kamar tidur yang bukan miliknya. Ia berjalan di lantai marmer yang dibayar oleh menantunya. Ia makan nasi yang dibeli dengan uang belas kasihan dari orang yang pernah ia sebut bodoh dan OB. Dia tidak punya mobil. Jika ia ingin pergi, ia harus memesan taksi online. Dia tidak punya kartu kredit. Dia tidak punya akses ke rekening bank manapun selain rekening tabungan yang diisi Julian setiap bulan. Dia adalah seorang tahanan di dalam istananya sendiri. Terisolasi dalam kemewahan yang bukan haknya. Baginya, yang terbiasa memerintah dan menghina, ketergantungan ini adalah siksaan psikologis yang jauh lebih berat daripada hukuman penjara. Sore itu, di akhir pekan, sebuah mobil memasuki halaman rumah. Julian dan Tiffany datang berkunjung. Ini adalah kunjungan rutin mereka sebulan sekali, untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Mereka duduk di ruang tamu yang megah namun terasa dingin. Ibu Riani, kini terlihat jauh lebih tua, menyajikan teh untuk mereka. Tangannya sedikit gemetar. Tidak ada lagi tatapan arogan. Hanya ada tatapan kosong dan lelah. Setelah hening yang panjang, Ibu Riani akhirnya menatap Tiffany. Suaranya pelan dan parau. Ini adalah pertanyaan yang ia pendam selama 1 tahun. Kenapa? Tanyanya. Tiffany dan Julian saling berpandangan. Kenapa apanya? Bu, tanya Julian lembut. Kenapa kalian membeli rumah ini? Kenapa kalian masih memberiku uang? Kenapa tidak biarkan saja aku di jalanan? Bukankah itu yang pantas aku dapatkan? Julian hendak menjawab, tapi Tiffany memberi isyarat pelan. Tiffany yang akan menjawabnya. Tiffany menatap lurus ke mata wanita yang telah menghancurkan hidupnya, dan yang hidupnya kini ada di tangannya. Kami tidak melakukan